Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak ibu semua, berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana cara dalam mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, langkah yang pertama, membaca teks fiksi dengan seksama. Ya, jadi teks itu dibaca dengan seksama ya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Jadi setelah kita membaca teks tersebut dengan seksama, kemudian barulah kita menentukan ide pokok. Nah, langkah yang ketiga yaitu membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Jadi setelah kita baca, kita tentukan ide pokok, barulah kita membuat kalimat baru dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Dan langkah yang terakhir yaitu menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Jadi ada 4 langkah dalam mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan ya. Ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Nah, produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan dan juga ganggang. Kemudian konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti hewan ya. Dan yang ketiga itu ada pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya seperti cacing, bakteri, dan jamur. Jadi kalian harus ingat ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada apa tadi? Ada produsen, konsumen, dan juga ada pengurai. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar rantai makanan berikut ini ya. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat ya alurnya, alur rantai makanannya. Yang pertama itu ada tanaman padi dimakan oleh ulat. Nah, setelah itu ulat dimakan oleh ayam. Ya, jadi ayam itu kemudian dimakan oleh elang. Nah, saat elang ini mati, tubuh elang itu akan diurai oleh makhluk hidup. Makhluk pengurainya seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur. Untuk apa? Untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan ya. Bisa dilihat gambar rantai makanannya, anak-anak. Anak-anak ibu semua, dalam mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks itu. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Kemudian langkah yang keempatnya yaitu membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Dan hal yang terakhir itu adalah mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teksnya ya anak-anak. Nah, ibu masih ingat ya tentang properti tari. Jadi properti tari ini berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian, kemudian juga untuk media dalam penyampaian makna tarian ya. Nah, contoh propertinya itu apa aja? Pada materi sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Jadi contoh propertinya itu ada kipas, ada topeng, ada selendang, ada piring, kemudian ada payung, dan masih banyak lagi. Nah, properti tari daerah ini juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian dari daerah itu ya. Alu dan lesung seperti pada gambar ini adalah dalam tari benrong lesung yang membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menjambut datangnya musim panen. Ya anak-anak. Oke, untuk tugasnya kalian kerjakan LKS halaman 35 dan 39 yaitu bagian A dan B. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.